Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan prima kepada kita semua, dan kita tentunya bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dinilai cukup sebagai bekal untuk kembali menuju Allah sebelum kita berpisah dengan dunia ini. Hari ini mengkaji kedalaman diksi Al-Quran yang sering terlihat serupa dalam terjemahan di mushaf, namun ternyata diksinya bisa berbeda saat kita membaca Al-Quran secara langsung. Kita akan mencoba mengkaji satu makhluk yang langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang paling nyata, musuh yang paling berbahaya. Di akhir ayat 168 di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan ini, sungguh iblis ini adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Karena itu, seyogianya kita menjadikan sesuatu sebagai musuh. Bukankah musuh mesti diperangi? Lalu bagaimana kita bisa memerangi musuh kalau kita tidak kenal siapa musuh kita? Ini yang menyebabkan banyak orang sering terjerumus pada godaan setan, pada perangkap iblis, karena tidak mengetahui perangkapnya, karena tidak mengetahui detil musuhnya. Mustahil peperangan bisa dimenangkan kalau kita tidak mengetahui kekuatan musuh, kita tidak mengenal karakter musuh. Nah, persoalannya dalam Al-Quran, musuh satu yang paling nyata ini diungkapkan dengan dua nama sekaligus. Kadang dia disebut iblis, kadang dia disebut setan. Ya, serupa tapi tak sama. Siapa itu iblis? Siapa itu syaitan? Apakah keduanya makhluk yang sama atau makhluk yang berbeda? Namun tetap kesimpulannya keduanya musuh kita yang paling nyata. Maka mari tarik nafas sejenak, tenangkan diri kita, fokus, karena ini akan menentukan perjalanan kehidupan kita untuk mengenal siapa makhluk yang menjadi musuh kita yang paling utama, sehingga menghambat perjuangan kita dalam meniti kebahagiaan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai analisisnya dan kembali kepada surah Al-Quran. Pertama, teman-teman sekalian, ini kita uraikan dulu ayat-ayat terkait, ya. Kita mulai kisahnya dengan penciptaan Adam alaihissalam. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian penugasan Adam, ya, sebagai khalifah di bumi, Quran surah kedua ayat 30. Baru kemudian terkait muncul kisah makhluk yang kita bahas saat ini sebagai musuh yang paling nyata, ya, Quran surah kedua ayat 34. Lantas dia kemudian disebut juga dengan nama lain saat mulai menggoda, Quran surah kedua di ayat ke-36. Apa statement yang ia keluarkan? Quran surah ke-7 ayat ke-12. Kemudian selanjutnya, siapa makhluk ini asalnya? Quran surah ke-18 ayat ke-50. Apa peranan yang ia pernah sampaikan secara langsung kepada Allah sebagai janji yang ia pegang menjadi musuh abadi anak cucu Adam? Kita lihat Quran surah keempat di ayat 118, dan bagaimana kemudian dia berlepas diri saat kita dihisab di akhirat nanti, dan banyak kemudian terjadi kekecewaan besar di kalangan anak cucu Adam yang mengikuti jejak musuh yang paling nyata ini. Quran surah ke-14 di ayat yang ke-22. Nah, ini adalah turunan besar secara general, bahasan umum yang akan kita kaji mengenal hakikat iblis dan syaitan. Jelas sampai di sini? Belum kita mulai. Baru kita tuliskan ayatnya, ya.
Yuk kita kemudian detil kaji. Mulai dengan Quran surah ke-15 ayat ke-28, Al-Hijr ayat ke-28. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun." Fokus baik-baik. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfokan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat dan bukan jin. Jadi sebelum makhluk ini dicipta, malaikat sudah ada, diciptakan dari cahaya, ini yang pertama. Kemudian jin ya diciptakan sebelum makhluk yang ketiga ini. Jin, statement Allah disampaikan langsung di ayat ke-27-nya. Anda bisa cek ayat sebelumnya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan kalangan jin kami ciptakan sebelum makhluk ini, basyar ini ya, dari bahan yang berbeda, dari materi yang tidak sama, yaitu dari api yang menyala-nyala. Baik, kembalikan. Siapa makhluk ini? Disebut dengan basyar, yang disebutkan 35 kali dalam Al-Quran itu. Bukankah itu menjadi satu dari sekian nama yang melekat pada manusia? Kadang disebut ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kadang disebut insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kadang disebut dengan nas, qul a'udzu birabbin nas. Basyar ketika disebutkan pertama kali oleh Allah menunjuk pada makhluk yang bukan malaikat, bukan jin. Intinya manusia. Ingat, intinya manusia. Nah, maka setelah selesai kemudian penciptaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kembali pada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang misi penciptaan ini, tentang fungsi diciptakannya manusia ini. Karena mustahil ciptaan Allah sekecil apapun kecuali ada manfaat, ada hikmah, ada fungsi di dalamnya. Jadi kalau yang kecil saja, bakteri, virus, ya, kemudian naik lagi semut, kemudian naik lagi hewan lebih besar lagi, sampai ketumbuhan, sampai benda-benda sekitaran kita, mustahil tercipta kecuali ada manfaat, ada fungsi, ada misinya. Jika itu saja memiliki peran, maka bagaimana dengan manusia yang sangat kompleks? Maka setelah selesai proses ini, diinfokan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian jin tadi tentang fungsi manusia, misinya, kenapa ia diciptakan. Pindah ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Perhatikan, awalnya pembuka ayat ini dengan yang Al-Hijr ayat ke-28 ini memiliki kemiripan di awal, tapi nanti penegasan diksinya bisa berbeda. Quran surah ke-15 ayat ke-28 dibuka dengan wa idh qala rabbuka lil malaikah. Quran surah kedua ayat ke-30 pun dibuka dengan redaksi yang serupa, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ini sifatnya taukid, taksisan li ma'nan jadid, penegasan kepada informasi baru yang tak sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ingin menyampaikan penciptaan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, yang ini ingin menegaskan fungsi dari penciptaan itu. Apa misinya? Karena itu kalimatnya, diksinya berbeda dengan yang pertama setelah pembuka tadi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kalau di Al-Hijr ayat ke-28 inni khaliqun. Kalau di Al-Baqarah ayat ke-30 inni ja'ilun. Ya, yang satu khaliqun, ya, dari kata khalaqa, sang pencipta utama. Pencipta utama disebut khaliq. Pencipta tunggal yang tidak ada yang menciptakan, itu khaliq. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Ya, karena Allah pencipta utama, yang maha, yang tidak diciptakan, yang menciptakan tak diciptakan. Ya, selebihnya namanya makhluk, yang dicipta makhluk. Penciptaannya khalaqa, ya, khalaqa yakhluqu. Inni khaliq. Fokus. Tercipta makhluknya manusia, basyar, ya, disebut makhluk. Tercipta basyar, maka kembali
ya, hikmah Allah tidak mungkin menjadikan satu makhluk kecuali memiliki peran, fungsi. Maka saat akan memberikan fungsi pada satu benda, ya, baik hidup ataupun mati yang telah ada, yang terbuat, tercipta, maka kalimatnya dirubah dari kata khalaqa menjadi ja'ala. Jadikan isim fa'il untuk menunjuk pada subjek, maka menjadi ja'il, ja'ilun. Ini spidol, pena. Apa fungsinya? Ya, untuk menulis. Maka saya katakan, inni ja'ilunil qalama lil kitabah. Saya jadikan spidol ini, pulpen ini, pena ini untuk menulis. Maka Allah firmankan, aku berikan misi, aku berikan peran kepada makhluk yang baru aku ciptakan ini. Bukan kalian malaikat, bukan jin. Perannya sebagai khalifah di bumi, makhluk yang akan saling menggantikan. Dari kata khalafa, yakhlifu khalfan, ya khilafatan, makhluk yang saling menggantikan. Makna pertama. Karena itu ingat baik-baik. Hei, saya Adi Hidayat, Anda teman kita, saya, Anda, kita semua, sepanjang kita manusia hidup sekarang di bumi, maka di antara fitrah kehidupan kita akan saling menggantikan. Kita wafat, anak kita gantikan. Anak kita wafat, cucu kita gantikan. Saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Karena itu Al-Quran memberikan pesan kuat kepada kita, bahwa jangan sampai ada satu keluarga meninggalkan generasi yang lemah. Siapkan, karena dia akan menggantikan kita. Dan tantangan di masa depan itu melebihi tantangan yang kita hadapi di masa kini. Itu esensi dari Quran surah keempat ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'atsa khafu. Harus khawatir kalau kita nanti tiada meninggalkan generasi yang lemah. Maka baca kembali Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Ambil contoh langsung. Imran menikah dengan Hannah. Imran bukan nabi, Hannah juga demikian. Melahirkan Maryam. Maryam ketika lahir itu disiapkan supaya lebih baik dari bapak ibunya. Karena itu tidak pernah disebutkan surah Hannah dalam Al-Quran. Maryam disebutkan. Maryam punya keutamaan melebihi ibunya. Ibunya melahirkan anak, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak pernah disentuh oleh laki manapun. Demikian redaksi dalam Al-Quran. Bisa mengandung, melahirkan. Ingat, Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi disiapkan lebih unggul dibandingkan kedua orang tuanya. Baik, dari Maryam alaihissalam lahir Isa alaihissalam, Al-Masih. Isa ketika dilahirkan, cucunya Imran itu lebih baik, lebih hebat dibandingkan ibunya plus kakek neneknya. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam akan melebihi tantangan yang dihadapi oleh Maryam, bahkan kakek neneknya Imran dan Hannah. Itu khalifah. Khalifah juga bermakna pembangun, pemakmur, yang harus memakmurkan bumi, membangun, menghadirkan manfaat. Karena itu sering saya katakan, kenapa salah satunya kita disebut dengan manusia, diberikan sifat umur, ya, amara ya'muru, mengandung arti sesuatu yang bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid, ya, dewan kelompok yang mengatur supaya masjidnya bermanfaat. Kalau imam, cari imam yang bagus bacaannya supaya manfaat yang dibaca. Lahir kekhusyuan, bikin kegiatan yang bermanfaat. Kenapa usia kita dalam mengisinya disebut dengan umur? Seakan-akan Allah memberi pesan kepada kita, hei, kalian dari berapa tahun yang aku berikan usia itu, 40 tahun, 50 tahun, berapa manfaat yang sudah kalian hadirkan? Apakah lisan sudah berkata yang bermanfaat? Mata sudah memandang yang bermanfaat? Demikian, sepanjang hidup di bumi, kerjakan yang benar, kerjakan yang bermanfaat, bangun kesuksesan dan makmurkan setiap tempat yang kita pijak. Siapa yang ditugaskan untuk membawa misi besar ini? Ternyata bukan malaikat, ternyata bukan jin. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa bukan kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami terbiasa berzikir, mentasbihkan engkau, memuji engkau, mengkultuskan engkau. Ya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dibanding dengan kalian semua tentang hakikat misi ini yang tidak bisa dipikul.
oleh kebiasaan dan tugas kalian saat ini. Karena menjadi khalifah tidak cukup dengan tasbih saja, tidak cukup dengan tahmid saja, tidak cukup dengan takdis saja, mesti ada perangkat-perangkat lain yang tidak ditemukan di malaikat, tidak pula di jin, hanya ada di manusia. Jadi saya ingin katakan, kita mesti bersyukur kepada Allah, bangga bersyukur kepada Allah, karena misi besar ini diamanahkan pada kita. Ya, kalau tidak dipandang luar biasa, mustahil diberikan kepada manusia ini. Ya, namun demikian kita mesti mengerti bagaimana supaya sukses menghadapi ini, karena tidak mudah menghadapi tantangannya. Maka Allah tunjukkan kepada malaikat, kepada jin, bahwa makhluk ini luar biasa, karena menjadi peran sebagai seorang khalifah butuh modal dasar yang paling utama, yaitu pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31, Allah ajarkan semua dasar pengetahuan lengkap yang dibawa sebagai bekal utama saat Adam nanti menjadi khalifah di bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, ketika Allah uji, Adam apa ini? Itu ya Allah. Adam apa ini? Itu ya Allah. Sebutkan ini semua. Ini. Malaikat ditanya, tak bisa jawab. Jin ditanya, diam. Kalau friend, tak mungkin. 50-50, tidak ada peluangnya. Diam semuanya. Yang jawab hanya Adam. Maka disinilah kuasa Allah yang ingin menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah itu ada hikmah di luar batas-batas jangkauan pengetahuan makhluk. Maka malaikat diperintahkan, jin diperintahkan untuk sujud hormat. Ingat, bukan sujud penghambaan. Karena dalam diksi Al-Quran, sujud nanti dibagi dua bagian. Satu, menunjukkan penghormatan, yang kedua menunjukkan penghambaan. Yang kedua ini tidak boleh dilakukan pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagian pertama, sujud penghormatan, boleh dilakukan sepanjang dibenarkan oleh ketentuan Allah pada aspek-aspek tertentu. Di antaranya sujud malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam, plus juga sujudnya jin pada saat itu. Pindah ke Quran surah kedua ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka ketika kami perintahkan, ingat Muhammad SAW, pahami, dalami, ketika kami perintahkan, kalimatnya menggunakan nun, masih ingat? Nah, Allah tidak mengatakan wa idh qultu, tapi nah, ingat? Ingat? Nah, gambaran dari asal nahnu. Tidak pernah disebutkan nah dalam Al-Quran kecuali menunjuk dua makna utama. Masih ingat? Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah. Ta'zimus sya'ni menunjukkan hal yang akan disampaikan begitu istimewa dan dahsyat. Saking dahsyatnya, agungnya, istimewanya, Allah sampai menghadirkan kebesaran zatnya. Kalau kita terjemahkan, dan ketika dengan segala kebesaranku akan hal dahsyat yang akan kami firmankan kepada seluruh kalangan malaikat termasuk jin yang ada di dalamnya. Ya, bentuknya sinekdok totem pro parte. Ingat, ada sinekdok pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Ada disebutkan totem pro parte, keseluruhan mewakili sebagiannya. Maka disebutkan malaikat karena jumlahnya paling banyak pada saat itu, tapi mencakup jin yang hadir pada saat itu. Perhatikan, diperintahkan sujud semua, hormat kepada Adam. Karena di sini aku tunjukkan ada keutamaan yang diberikan kepada Adam yang tidak ditemukan pada malaikat dan jin. Dan ini fokus perintah Allah. Maka semua malaikat sujud. Baik. Illa iblis. Kecuali iblis. Nah, ini dia nih. Fokus ini ya. Iblis. Awas, hati-hati, fokus. Karena ini musuh kita nih. Kalau Anda sedang nggak fokus, jangan-jangan ini sedang bekerja nih iblisnya nih. Supaya kita bisa nggak fokus nih. Lihat sini, illa iblis. Ini siapa nih makhluk tiba-tiba muncul? Tadi kan yang disebutkan malaikat, ya, jin kan ikut sebagian diantara jin. Ya, semua sujud kecuali iblis. Ini makhluk siapa iblis ini? Aba wastakbar. Ya, wa kana minal kafirin. Aba, enggan dia, enggak mau sujud. Wastakbar. Nampak kesombongan.
Ya, ada kabura yakbaru, takabara yatakabaru, ada istakbara yastakbiru. Ya, takabara yatakabaru, takabur. Ya, takabur itu menampakkan kesombongan. Ya, kabura yakburu, besar, agung. Istakbara, terdeteksi ada kesombongan. Tapi perhatikan, di sini hikmah Allah ingin mengajarkan kepada kita. Allah tuh maha tahu. Sombong nih, iblis nih. Iblis, kamu sombong nih. Bisa. Ya, karena Allah maha mengetahui, bahkan sebelum terjadi. Namun untuk mengajarkan kepada kita, kepada makhluk, bahwa segala sesuatu perlu dihadirkan bukti, perlu dikonfirmasi, perlu dicek and recheck, sehingga memastikan kepada kita, kalau sudah keluar buktinya langsung, maka sulit kemudian untuk ditolak dan mengelak. Maka dikonfirmasi, ditanyakan oleh Allah dengan segala pengetahuan yang telah Allah ketahui, supaya terdengar oleh malaikat, terdengar oleh Adam pada saat itu. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Quran surah ke-7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hey iblis. Ya. Apa yang mencegah kamu nggak sujud? Bahasa singkatnya, kenapa kamu nggak sujud ketika aku perintahkan? Perhatikan redaksi Qurannya. Idh amartuk, ketika aku perintahkan. Seakan Allah ingin mengatakan begini, bukan sujudnya yang penting, ya, tapi perintahnya. Ini perintah saya. Ya, kamu nggak sujud, kamu nggak hormat pada Adam, itu urusan kamu. Cuma ini perintah saya. Ketika kamu tidak menaati, ini persoalan. Karena itu hati-hati. Kaidah ini pun bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam sholat ada sujud, dan itu inti, ya, bagian dari yang paling utama dalam sholat itu sujud, penghambaan kita kepada Allah. Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa? Perintah manusia, bos di kantor, Anda cepat lakukan. Bahkan sebelum bangun dah kebawa mimpi. Perintah Allah pencipta manusia Anda nggak eksekusi, dan Anda masih berharap dilancarkan pekerjaan Anda. Siapa pemilik rezeki? Allah katakan, hei, kenapa kamu gak mau sujud? Penghormatan kepada Adam ketika aku perintahkan. Perintahnya yang penting. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Maka tidak level. Yang diciptakan dari bahan yang lebih dahsyat, lebih tinggi, mesti hormat kepada yang rendah. Tuh, perhatikan bahasa Al-Qurannya. Di Al-Baqarah ayat 34 menggunakan istakbar, terdeteksi kesombongan. Dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 12-13 nya dikonfirmasi nampak kesombongan. Jadi yang di Al-A'raf sifat takabur, yang di Al-Baqarah istakbar. Dari sini ketika keluar di lisannya, maka semua meyakini dengan pasti dan sudah tidak bisa mengelak lagi iblisnya. Baik, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sekarang pertanyaannya, nih makhluk siapa? Di kalangan malaikat atau jin? Karena cuma ada dua makhluk tadi, selain manusia tadi, selain Bashar, selain Adam. Kalau bukan malaikat, dia jin. Dari mana kita menemukan, ya, asal mula makhluk yang disebut dengan iblis ini? Maka kita harus lacak di Quran surah ke-18 ayat 50. Redaksi ini pembukanya mirip persis dengan Quran surah 2 ayat 34. Yang ini pasangannya ini, yang ini pasangannya ini. Quran surah kedua ayat 34 dibuka dengan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, sama persis Al-Kahf Quran surah ke-18 ayat 50 dibuka dengan redaksi yang sama untuk menguatkan, menegaskan, menginfokan sesuatu yang baru. Ingat kaidah ulumul Qurannya, taksisan li ma'nan jadid. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dengan segala kebesaranku, kata Allah, dengan segala keagunganku, ketika aku perintahkan kepada seluruh malaikat dan kalangan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semua hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Kana, ini turunkan, kita kenali dulu ya. Kana minal jin. Ya,
fafasaqa an amri rabbi. Fafasaqa. Baik. Kana minal jinni. Iblis ini termasuk kalangan jin. Awas, hati-hati. Bukan malaikat. Jadi makhluk ini termasuk kalangan jin. Masih ingat penjelasan saya? Kalau ada huruf ya mengawali dalam bahasa Arab satu kalimat dibuka dengan jim dan nun, itu umumnya menunjuk pada yang tersembunyi. Ya, jim dan nun. Jinnun. Kenapa jin disebut jin? Karena tak nampak dalam pandangan kita, tersembunyi. Jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum nampak saat ini dalam pandangan kita. Janin. Kenapa disebut janin? Karena tak nampak langsung kasat mata dalam pandangan kita, tersembunyi di balik rahim ibunda. Jelas? Makhluk ini tak nampak dalam pandangan kita. Tapi poinnya, iblis ini termasuk kalangan jin, bukan malaikat. Sekarang Anda fokus. Perhatikan kalimat ini. Fafasaqa an amri rabbi. Maka dia menyimpang dari perintah Rabbnya, dan menggunakan fa untuk menunjukkan sesuatu yang cepat penyimpangannya. Fasaqa itu kata kerja infinitif. Jadi subjeknya, isim fa'ilnya disebut fasik namanya. Sifatnya disebut fiskun atau fusuk. Fasik. Ya, lawan dari fasik itu taat. Fasikun ta'in. Sifatnya disebut dengan ta'atun. Taat, patuh. Ini kebayang nggak? Jadi jin ini asalnya sebelum jadi iblis tuh jin taat, jin soleh sebelum dia salah. Dia soleh. Dan kebayang nggak oleh kita? Nggak ya, karena belum disampaikan. Nah, lihat baik-baik sini. Sekarang coba ilustrasikan. Di langit itu, di alam sana, ya, bukan dalam hukum bumi, bukan dalam dimensi dan hitungan bumi, perbedaannya berapa waktunya? Bukankah di Quran kita temukan, ya, yang paling general kita ketahui, satu hari di akhirat sana, satu hari di alam langit sana itu sama dengan 1000 tahun dengan ukuran dunia. Itu sudah kelihatan lah ya. Kalau kita belajar fisika saya sudah jelas. Di satu tempat perbedaannya cukup jauh. Kita ke Amerika itu bisa jaraknya yang kita tempuh bisa menyebabkan perbedaan waktu yang cukup jauh. Sekarang mau ke Amerika aja udah kelihatan jauh. Ya, perbedaan waktunya bisa tidak sama. Apalagi mau ke akhirat. Apalagi ke alam yang sangat lebih tinggi lagi. Bedanya sehari bisa 1000 tahun. Jadi kalau iblis ini yang jin taat sebelumnya ini sehari aja ibadah di langit sana, maka artinya dia 1000 tahun dengan ukuran kita. Sudah berapa lama kemudian dia ibadah? Nggak terlukisan kan? Sekarang dia coba-coba, ya, dia melanggar, menyimpang dari ketentuan Allah dan nggak tanggung-tanggung, kesombongan yang sangat luar biasa. Sombong langsung di hadapan Allah. Ya, batarul haq, menolak satu kebenaran, menolak segala hal yang telah Allah tetapkan, langsung nantangin Allah. Karena itu diharamkan kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung terlaknat, la'anahullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya ingin katakan begini, maaf ya, maaf, yang udah soleh aja dulu, ya, ukurannya ribuan tahun bisa dalam hitungan kita dunia, melanggar ketentuan Allah, menantang Allah, ini bisa dilaknat, arahnya neraka jahanam, terkutuk, semua makhluk mengutuknya, malaikat mengutuknya, kalangan jin sendiri mengutuknya, manusia sendiri mengutuknya, di semua kepercayaan manapun itu mengutuk iblis sampai dengan saat ini. Ya, kenapa? Karena melanggar ketentuan Allah, sombong dia. Terus Anda pengen ikutan, Anda siapa? Bekal Anda di mana? Siapapun Anda, kenapa mesti sombong? Anda ustadz, kenapa harus sombong? Anda insinyur, kenapa sombong? Anda pejabat, kenapa sombong? Anda birokrat, kenapa harus sombong? Anda di militer, kenapa sombong? Toh Anda wafat juga. Sudah ada yang pernah sombong, dijanjikan neraka jahanam, dikutuk sepanjang hidup, dijanjikan siksa yang berlipat. Terus Anda pengen ikutan, bekal Anda apa? Baik, sekarang kembali ke sini. Jadi ini kalangan jin asalnya yang membanggang, dia menyimpang, maka oleh Allah penyimpangannya disebut dengan iblis. Ada yang menyebut iblis ini seakar dengan diabolis, artinya intelektual tapi yang menyimpang. Karena itu di bahasa Yunani, ya, kalau ada penyimpangan intelektual dibahasakan dengan diabolis, diabolism, ya, paham-paham yang pintar tapi menyimpang. Jadi ini ingin menunjukkan, kalau kita ambil akar katanya dari situ, ingin menunjukkan ini makhluk pintar, ya,
Pinter. Saking pinternya nih punya strategi menipu. Jadi kepintarannya dipakai ya, untuk menipu, untuk berbuat jahat. Jadi kalau ada orang pintar, hati-hati, yang kepintarannya digunakan, ilmunya digunakan untuk berbuat penyimpangan, berarti dia sedang dikerjai oleh iblis tuh. Hati-hati. Ya. Ada juga yang menyebutkan dari balasa, ya, kemudian masuk sifat melekat pada dirinya. Jadi sesuatu yang baik yang tertutupi oleh keburukan. Jadi ada labisa itu labisa yalbasu libasan, ya, sesuatu yang baik menutup yang buruk. Ini baju baik nih. Ya, kenapa pakaian disebut libas? Walibasu taqwa dzalika khair, karena pakaian ini menutup aurat yang buruk yang tak ingin kita tampak. Tutup. Tapi sebaliknya, kalau yang baik ditutup oleh yang buruk, maka katanya bertukar. Jadi balasa. Ada sebagian yang menyebut demikian. Kalau meresap pada pemiliknya disebut iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena kebaikan yang telah ia tenun selama itu ditutup oleh kesombongan yang dipertahankan. Lihat, kesombongan yang dipertahankan, yang pada akhirnya hanya melahirkan kutukan. Jelas. Nah, jadi ini kalau disebutkan makhluknya, maka dia iblis. Ya, genealoginya berasal dari jin. Yang paling menarik, ketika dia mulai dicela oleh Allah, bahkan diusir dari tempat yang tinggi itu. Allah khruj, keluar. Levelnya diturunkan oleh Allah, keluar. Itu sebetulnya belum turun yang lainnya, masih diberikan kesempatan taubat. Kan sifat Allah itu gini, karena Allah telah menetapkan bahwa rahmatnya, ya, rahmatnya, Allahu Akbar, itu lebih dalam dibandingkan dengan murkanya. Ya, kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan rahmat yang dalam. Karena itu dosa sebesar apapun, kalau mau taubat masih diampuni. Itu langsung disampaikan Allah di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina ya asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, Muhammad SAW katakan pada mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun kalian berbuat banyak dosa, sepanjang kalian mau kembali, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berpeluang mengampuni semua dosa kalau kalian mau taubat. Sifatnya. Cuma tadi ada dasar iblis mempertahankan kesombongan. Alih-alih dia bertobat, dia mengajukan proposal kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya. Seakan dia ingin mengatakan begini, ya Allah, aku ingin tunjukkan memang aku ini levelnya tinggi. Ya, bukan apa-apa, bukan nggak pengen melanggar perintahmu ya Allah, cuma aku memang pengen tunjukkan aku ini lebih hebat dibanding Adam. Tuh, lihat kata-katanya tuh. Ya, kelihatan seperti benar, padahal salah. Awas tuh. Nah, dan ini diwariskan. Nanti diwariskan. Ada manusia yang mewarisi retorika iblis. Ini bahasa, awas dilihat ya kalimatnya. Ada manusia yang mewarisi retorika iblis. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan Anda akan dapati di antara sebagian manusia kalau berkata retorikanya begitu cantik, kalimatnya menarik. Kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran dia potong-potong tuh dan dia bersumpah dengan nama Allah. Kadang-kadang demikian, padahal dia musuh yang paling berbahaya kalangan manusia. Tuh, ya. Nanti kita akan lihat ke belakang nanti ya. Kadang-kadang lebih mudah melawan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Ayo betting quote tuh. Kadang-kadang lebih mudah menaklukkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan. Nanti kita lihat bahasannya ya. Kenapa demikian? Yuk, balikin lagi ya, balikin lagi. Maka ketika itu kemudian Allah ingin tunjukkan, kamu makhluk nih, dikasih kesempatan tobat malah nawarkan. Ya, Allah perintahkan Adam masuk ke surga. Iblis, ya Allah, protes dia, ajukan proposal, beri kesempatan, aku ingin tunjukkan aja. Kata Allah, ya silahkan. Dan Adam pun akan diberikan perisai. Baik, maka kisah itu akan berlanjut ke Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Ayat 35-nya, masuk Adam ke surga ditemani oleh pasangannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan kami firmankan, Adam dan pasangan tinggal di surga. Nikmati semuanya. Ya. Wa kulu minha ragadan haitsu syi'tum. Nikmati sepuas-puasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon yang ini. Ujian. Ini ujian yang ingin memperkenalkan bagaimana nanti tantangan yang akan dihadapi saat menjadi khalifah, karena akan menghadapi tantangan luar biasa dari musuh yang paling utama. Jangan dekati ini.
fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk kalangan orang-orang zalim. Karena itu sebagian ulama memberikan penafsiran surga ini bukan surga yang akan kita tempati nanti di akhirat kelak. Berbeda. Karena surga ini sifatnya training kepada Adam, Hawa sebelum turun ke bumi untuk memperkenalkan hakikat kehidupan di bumi seperti ini. Ada perintah, ada larangan. Surga kita nanti nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita pengen tahajud di surga Firdaus, itu terlampau soleh. Nanti nggak ada perintah, nggak ada larangan. Oh kalau gitu masih boleh merokok Ustadz di surga? Oh silahkan, nanti ambil apinya di neraka. Bisa. Ya Allah Ta'ala, yang penting nggak ada larangan. Nanti saat kesana semua nafsu dicabut, segala nikmat, insya Allah dengan rahmat Allah. Semoga Allah berkenan menempatkan kita dalam suasana rahmatnya. Intinya masuk ke situ, muncullah kemudian iblis dengan segala pembuktiannya. Datang mulai menggoda. Ketika menggoda itu secara singkat, perhatikan baik-baik, makhluk ini jin tertutup oleh kesombongan berubah jadi iblis. Itu untuk dirinya sendiri. Jadi sombongnya yang dia tampakkan, persoalannya untuk dirinya. Ketika keburukan itu mulai diwariskan pada orang lain, mulai mengajak orang, maka namanya dirubah oleh Allah dari iblis jadi syaitan. Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan mulai menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga itu. Nah, ketika mulai menggoda, kita sudah tahu ya apa yang terjadi. Jadi saya tidak perlu kisahkan lagi secara singkat. Digoda Adam dan Hawa, melanggar ketentuan Allah. Ketika mulai menggoda, disebut apa? Syaitan, digelincirkan. Kalau tergelincir itu jatuh kan? Kalau jatuh itu ke atas ke bawah. Keterlaluan kalau nyebut ke atas, pasti ke bawah. Ke bawah, tergelincir dari atas ke bawah, jatuh turun ke bumi. Dari atas turun ke bawah. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-2 ayat ke-38. Wa qulna bitu. Ya, ba'dukum li ba'din. Aduh. Ya. Hei, sekarang kami perintahkan Adam, Hawa semua turun ke bumi. Misi dijalani. Sebelum sampai ke situ, kita kembalikan. Ketika mulai menggoda, disebut apa? Syaitan. Ini fokus. Teman-teman, waktu kita terbatas, fokus betul, jangan hiraukan setan. Ya. Syaitan dari kata syaitana. Syaitana. Tuh. Ajakan yang menjauhkan dari kebaikan itu syaitana. Ya. Ajakan. Dorongan, ya. Yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Itu pekerjaannya disebut apa? Syaitana. Ya. Kalau itu melekat pada satu makhluk, maka sifatnya disebut dengan syaitan. Awas beda tuh ya. Melekat kemanapun, ya, melekat kemanapun. Ini melekat pada jin, maka jin itu disebut syaitan. Melekat pada iblis, maka iblis itu disebut apa? Syaitan. Iblis bagi dirinya yang tertutup dengan keburukan tadi. Begitu dia ngajak orang untuk menjauh dari kebaikan, menjauh dari perintah Allah, maka sifat itu melekat, dia jadi apa? Syaitan. Pun demikian dengan manusia. Kalau Anda mencoba mengajak orang menjauh dari ketentuan Allah, maka saat bersamaan Anda masuk pekerjaan syaitana, sifatnya menempel pada diri Anda menjadi apa? Syaitan. Minal jinnati wan nas, termasuk dari kalangan jin dan manusia. Sebentar lagi Isya, Anda ajak orang alih-alih sholat Isya, Anda ajak ke tempat lain, bahkan maksiat, maka saat itu Anda sedang menjadi Anda sendiri yang bilang. Ya, hati-hati ya. Baik. Jadi, syaitan ini lebih kepada sifat yang melekat pada makhluk. Sudah mengajak. Ajakan. Ya. Baik halus ataupun yang lain. Ya. Kadang-kadang kalau sudah kasar, itu Nabi celak tuh. Nabi sebut syaitan akhras, setan botak gitu. Ya. Nah, jadi kalau halus syaitan. Nah, ini ya. Ajakan. Ajak. Jadi apa namanya? Syaitan. Nah, ketemu ya? Iblis, makhluknya, sifat ajakannya disebut apa? Syaitan. Secara singkat, ketika Adam diturunkan ke muka bumi, menjalani misinya sebagai khalifah, setelah diperkenalkan, ini musuhmu, syaitan ini, iblis ini tantangan yang engkau akan hadapi diantaranya. Ya, kemudian turun ke bumi, jalani misi, ini perintah, ini larangan. Jadi tugas kita cuma dua sebetulnya, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Sederhana. Cuma memang ngeeksekusinya butuh pengetahuan supaya benar.
Ya, if'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan nih, tinggalkan nih. Turunlah kemudian ke bumi. Saat turun itu, Allah memberikan kepada kita dua potensi utama. Satu, jiwa kebaikan dari malaikat disebut dengan takwa. Yang kedua, sifat hewani yang pernah saya sampaikan disebut dengan nafsu atau fujur. Ya, sebetulnya cara kerjanya begini. Di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia orang yang mampu menyucikan jiwa itu. Di dalam jiwa ada takwa dan fujur. Apa takwa? Apa fujur? Apa peran setan di dalamnya? Dan bagaimana kita memeranginya? Nanti kita akan bahas kembali yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim, the best religious radio network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa kembali. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikhlaskan insyaallah hanya dengan berniat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana merasakan kenikmatan? Ya, zikirnya seperti apa tadi? Ya, sudah baca Al-Qur'an belum? Ya, disiapkan ya rencana amalan kita. Karena diantara rahasia penamaan waktu sholat itu bukan sekedar penamaan biasa. Ya, jadi kalau kita menggali dalam ketentuan syariat itu setiap diksi yang ditetapkan selalu punya makna. Ya, sholat itu bukan hanya ibadahnya, bukan hanya bacaan dan gerakannya yang punya makna, punya hikmah. Bahkan di balik penamaannya pun itu ada tujuan, ada pesan, ada hikmah. Ya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nanti satu waktu khusus kita bisa bahas itu. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, di awal jumpa saya tekankan kita punya musuh yang harus dihadapi dalam kehidupan di muka bumi. Bahkan disebut musuh yang paling nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh iblis, syaitan itu adalah musuh kalian yang paling nyata, musuh yang paling real, musuh yang paling berbahaya. Nyata itu nampak berbahayanya, ya, kelihatan bahayanya. Baik, karena itu kita harus mengerti dengan dalam, harus punya strategi. Namanya musuh, kalau ingin dihadapi kita mesti mengetahui triknya, strategi musuh, mengetahui kemampuannya, mengetahui kekuatannya, sehingga dengan itu mudah bagi kita kemudian untuk mengalahkannya. Nah, ini sudah kita bahas. Iblis, ya, berasal dari kalangan jin asalnya. Ini dari Quran surah ke-18 ayat ke-50. Karena dia berasal dari kalangan jin, jin itu punya sifat yang pertama tak nampak dalam pandangan kita. Dari kata janna, sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan. Yang kedua, ingat, dia punya materi. Materinya apa? Di Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin itu kami ciptakan sebelum Adam, sebelum manusia, min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Ya, dari api yang berkobar-kobar. Api itu suka nyambar, suka manas-manasin. Ya, kemudian nyambar-nyambar kemana-mana, provokatif, provokasi dan sebagainya. Ya,
hal-hal yang menghadirkan pertentangan, hal-hal yang menghadirkan permusuhan. Karena itu nanti di dalam Al-Quran sering diungkapkan setan itu selalu membawa kepada permusuhan. Ya, sesungguh setan itu seringkali mengajak kalian kepada al-adawah. Ya, itu ditemukan misalnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 90 sampai 91 itu. Ya, teruskan. Kemudian dia tadinya taat, ya, lalu tertutup ketaatan itu dengan satu perbuatan buruk yang sangat luar biasa tinggi celaannya, yaitu sikap angkuh yang tak berkesudahan, sombong yang tidak ada ujungnya. Itu yang menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Jadi kalau saya ilustrasikan, mohon izin sekali saya sampaikan, satu hari saja amalan dia, ya, di langit sana itu bisa jadi sama dengan 1000 tahun amalan kita di sini. Jadi kalau yang ribuan tahun beramal dengan sombong tak berkesudahan itu bisa hilang, maka bagaimana dengan manusia yang barangkali tidak menyerupai atau tidak selama, ya, bisa mengerjakan amalan itu seperti lamanya jin yang kelak kemudian menjadi iblis, tertutup kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan dengan sombong tak berkesudahan, sehingga sesuatu buruk menutup kepada yang baik itu melekat kepada pelakunya, menjadikan namanya berubah menjadi apa? Iblis. Dan kejelekan sifat ini, bahayanya sifat ini, itu kalau dipertahankan bisa diwariskan kepada orang lain. Ya, ingin membuktikan, tapi membuktikan kesombongan, membuktikan keangkuhan. Ketika mulai mengajak orang lain, ketika mulai disalurkan pada orang lain, pihak yang lain, untuk menjauhkan manusia, untuk menjauhkan pihak-pihak lain dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah bahas namanya berubah menjadi apa? Syaitan. Dari kata syaitana, ya, yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melekat itu kepada satu makhluk, berubah nama menjadi apa? Syaitan. Makhluk ini umum sifatnya, ya, ini umum, walaupun pelaku utamanya tetap iblis dan turunan-turunannya. Tapi kalau ini diwariskan kepada apapun yang sifatnya makhluk, benda hidup atau mati, ya, yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dari ketaatan terhadap Allah, maka benda itu menjadi apa? Syaitan. Ya, persis sama. Iblis nggak kelihatan, ya, nih dengan sifat ini. Dia ngajak manusia, dia bisikin, ya, ke dalam jiwa manusia misalnya, jangan sholat dulu, jangan zakat, tunda aja sampai Ramadan, jangan-jangan Rajabnya meninggal, gitu kan? Jangan infak dulu, jangan baca Quran dulu, diikuti. Itu iblis pada saat itu menjadi apa? Setan. Tapi kemudian yang paling berbahaya ketika iblis menggunakan proksi. Pihak ketiga dipakai nih, ya, bisa makhluk yang hidup seperti manusia lagi, masuk ke dalam jiwa manusia, atau bahkan menyamar dia, seperti waktu pertemuan di Darun Nadwah itu, yang rencana-rencana kemudian diusulkan untuk membunuh Nabi SAW, kan provokatornya iblis waktu itu, ya. Nah, terus masuklah ke dalam wujud Abu Jahal, ya, dalam arti dia yang menyamar, datang memprovokasi. Abu Jahalnya kemudian kemasukan setan. Makanya saya katakan lebih mudah mengatasi setan, mengalahkan setan dibandingkan manusia yang kesetanan, ya. Akhirnya dia mengusulkan untuk bunuh saja, siapkan pasukan khusus dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia-manusia itu menjadi proksinya iblis, ya. Wujudnya manusia, tapi sesungguhnya isi dalamnya telah terpenuhi oleh misi dan visi iblis, menjadilah setan. Karena itu Allah menekankan setan itu bisa berwujud jin ataupun manusia, minal jinnati wan nas. Bisa benda mati. Jika benda mati itu yang tak bernyawa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal TV itu bisa jadi setan. Ketika televisi itu menghadirkan program-program yang sekiranya dengan program itu menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Makanya hati-hati, jangan menjadi agen-agen acara-acara yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Ya, bikin acara yang menyimpang, bikin acara yang menjauhkan orang-orang dari ibadah, bikin acara yang bahkan menafikan Tuhan, itu paling berbahaya. Ya, atau bahkan TV-nya sendiri, ya, acaranya tayang pas di waktu sholat sehingga orang-orang melalaikan sholat. Bisa handphone, hati-hati, bisa jadi setan. Ketika handphone itu menggagalkan peluang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara berpikirnya sederhana saja. Segala yang menjauhkan kita dari Allah itu potensial menjadi syaitan. Maka jangan sampai ada syaitan di saku Anda, ya. Wujudnya apa? Bisa handphone dibuka, gambar-gambar yang buruk,
video-video yang erotis dan sebagainya, syaitan. Awas, ingat, dengan nama general tadi, tak sadar bahkan ya kita sendiri atau bahkan benda di sekitaran kita bisa menjadi proksi yang digunakan oleh iblis untuk menjadi bagian dari provokasinya berwujud apa? Syaitan. Agak tinggi bahasanya ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kita belajar yang dengan pelajaran ini kita bisa mengerti bahwa wah, ini strateginya nih, waduh, dahsyat ini. Ya, makanya saya katakan nih di Yunani disebut diabolis itu. Ya, cendekiawan sesat. Sesat dan menyesatkan. Jadi ini luar biasa, ini luar biasa ya. Kejeniusannya, kepintarannya digunakan untuk berbuat hal-hal yang buruk dalam kehidupan ya, makanya mesti hati-hati. Nah, dia ini punya langkahnya banyak, bukan cuma langkah 1000, bisa 100.000, bisa 1.000.000 ya. Jadi banyak yang dia kerjakan. Yang penting karena syaitan sifatnya, yang penting bagaimana orang itu bermaksiat. Ini poinnya, bagaimana orang bermaksiat. Tujuannya itu aja, mau skala besar dulu, turun ke kecil dan sebagainya. Yang penting maksiat. Bagi iblis demikian ya. Dan langkahnya disebut khutwah, strategi yang sangat jitu gitu. Kalau kita nggak sadar dengan itu, bisa kena ya. Itu kita temukan misalnya di Quran surah kedua ayat 168 ya. Itu kalimat pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang menyebutkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh iblis. Ya, Allah tuh maha baik kepada kita, saking baiknya disebutkan nih, musuh-musuh ini ya, wujudnya begini, sifatnya begini, langkahnya begini. Cuman kenapa kita masih terpedaya? Karena nggak baca petunjuk ya. Katanya taat pada Allah, tapi petunjuk Allah nggak dipelajari, nggak diamalkan ya. Katanya pengen nyaman hidup di dunia, pengen menjauh dari setan, tapi petunjuk Allah sendiri nggak dibaca, sehingga nggak ngerti ini loh, setan tuh begini cara kerjanya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hai semua manusia, silahkan beraktivitas, bekerja, cari makan di bumi dengan cara yang legal, yang benar. Dari situ dapatkan dengan cara yang baik, konsumsi yang baik-baik. Jangan diikuti khutuwati syaitan. Dari kata khutwah ya, khutwah itu setahap-setahap ya. Dia sudah punya langkah nih, tahap ini begini, tahap ini begini. Oh, kalah pebisnis lah. Strateginya nih plan A nya, nih plan B nya, plan sampai Z dia udah ada. Kalau habis Z ada huruf lagi, mungkin dia punya juga tuh ya. Yang penting gimana caranya maksiat. Nih, rumah diajak ke orang, rampok rumahnya nih, curi nih, apa dan sebagainya. Terbawa hasratnya, begitu mau nyuri, teman-teman sekalian, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fitrah mulai muncul ya. Bukankah saat adzan berbunyi, kata Nabi, fafarra syaitanu alaihi dharat, setan meninggalkan anak Adam ya, dia sambil terbirit-birit. Kalau bahasa tekstualnya terkentut-kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, iblis setan ini, kalaupun adzan ada baunya, dia mau tutupin tuh. Lari. Makanya ketika adzan itu, karena setannya lari, fitrah manusia kadang-kadang kembali kepada dirinya. Ya. Kadang-kadang terfikir dia, oh sudah adzan ya, oh ada panggilan, suara apa ini? Nah itu fitrah itu ya. Makanya kadang-kadang kita jalan sama temen tuh ya, padahal dia mungkin belum beriman ya, padahal dia mungkin ya jarang mengerjakan satu ketaatan. Misalnya tiba-tiba jalan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bisa berkata, sudah adzan tuh, apa nggak sholat dulu kamu tuh? Lari itu ya. Tapi ketika adzannya selesai, la ilaha illallah, ini bisa jawab di temannya, tenang, baru adzan, belum qomat. Kenapa? Karena setannya balik, fa'ada fa idza thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzan, balik lagi. Tiba-tiba mau ngambil nih adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak jadi. Begitu selesai adzan mau balik ke sini, kata iblis, ya udahlah, nggak usah diambil, lempari aja rumahnya. Ya. Mau ngelempari, aduh, nggak enak lah, takut ketahuan, dah coret-coret aja. Mau dicoret-coret, takut ada yang lihat, ya udah gibahin aja, gosipin aja. Tuh, yang penting bagi iblis tuh maksiat. Mau skalanya besar ke kecil, atau bahkan bisa dibalik dari kecil ke besar. Awalnya naik ke mobil, mau ngambil, ya, keluarkan semua barang, pisau keluar. Tiba-tiba orang berniat mau memberi, refleks, dikira mau nyerang, langsung keluarlah serangan itu. Ya, bisa melukai, bisa menghilangkan nyawa dan sebagainya. Hati-hati. Ya, setiap ada getaran-getaran dalam jiwa kita, dorongan-dorongan untuk penyimpangan, untuk kemaksiatan, boleh jadi itu adalah tanda pertama
yang langsung ditunjukkan oleh Allah bahwa ada pergerakan iblis, pergerakan setan yang ingin mengarahkan manusia pada keburukan. Sekarang cara kerjanya seperti apa? Dari mana dia masuknya dalam bagian tubuh kita dan seperti apa kita menaklukkannya? Itu yang belum selesai kita bahas. Yuk kita turunkan Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Allah menciptakan kita ya sebagai manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fokus Quran surah 95 ayat yang keempat. Kemudian diberikanlah oleh Allah secara umum 3 bagian utama yang menyusun manusia secara umum. Satu adalah fisiknya, ini tampilan body kita yang terlihat dengan ini beda satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan. Setiap lelaki dan perempuan pun bisa beda dengan yang lainnya. Kalau kelihatan mirip-mirip, DNA-nya bisa tidak sama. Sidik jarinya, Allahu Akbar, semua tidak ada yang sama satupun. Kemudian yang kedua, roh. Fisik tanpa roh itu mayit namanya. Ya, jadi jenazah, dikuburkan. Baik, maka roh masuk ke dalam tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh malaikat Jibril, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda biasa ngaji Al-Arba'in, hadis nomor yang keempat itu. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama berbentuk apa? Nutfah, percampuran antara spermatozoa dengan ovum, berproses dia. Kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan. Mulai berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai ada tampaknya, kelihatan, gitu kan? Kemudian Allah memerintahkan malaikat, diutus malaikat. Maka apa yang diperintahkan pada malaikat ini untuk meniupkan roh? Ya, fayanfukhu fihi roh. Kemudian fayu'maru bikatbi arba'in, diperintahkan menetapkan 4 hal. Ya, rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyun. Ya, diperintahkan menetapkan rizkinya sampai dia wafat, ajalnya, kemudian jalan kehidupannya supaya terukur apakah dia bahagia atau sengsara, dan bagaimana dia kembali kepada Allah untuk berikhtiar menempuh jalan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan. Fokus ini, ditiupkan rohnya dalam usia 4 bulan. Jadi 4 bulan itu dalam kandungan, ingat ya para akhwat yang tengah mengandung, itu usia 4 bulan rohnya sudah ada. Ya, masuk roh dengan jasad. Kemudian yang ketiga apa? Akal. Ini yang membedakan dengan hewan, ya? Maka diberikan komponen ketiga berupa akal. Fokus baik-baik. Manusia ini harus ada ketiganya, harus ada ketiganya. Ya, lepas dari fungsinya lemah atau kuat, itu kembali kepada kita memberikan nutrisinya. Karena itu di Quran ada nutrisi semua. Lihat kajian roti yang telah lalu, ya, nutrisi akal dengan belajar, nutrisi roh dengan ibadah, nutrisi fisik dengan makan yang sehat, menyehatkan yang cukup. Jelas ya? Kalau akal hilang sama dengan hewan nantinya, ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, kalau roh hilang, ya, maka meninggal. Kalau fisiknya hilang, tinggal roh saja, maka gentayangan namanya. Ya, baik. Fokus sampai sini. Ketika roh masuk ke dalam jiwa, ya, masuk ke dalam tubuh kita, maka dirubah kemudian namanya oleh Allah menjadi nafas. Menjadi nafas. Ya, nafas dari sini diambil, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan bisa bernafas. Nafasnya masih ada sebagai tanda kehidupan. Oh, hati-hati, ini agak dalam bahasannya, ya. Roh masuk kemudian ke dalam tubuh ketika menyatu dengan jasad, ya. Ini ada di Quran, misalnya surah ke-15 ayat 28 ya sampai ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masdun fa idza sawaituhu, kalau aku sudah bentuk fisiknya dalam usia 4 bulan itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan roh yang bersumber dari Allah. Jadi roh itu enggak ada kaitan dengan manusia. Ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Ya, kalau perkembangan janinnya dari awal, ya, nanti teman-teman sekalian, Allah memberikan kepada kita perangkat untuk ikhtiar. Dan Allah Maha mengetahui sebelum kita berikhtiar, sedang berikhtiar, setelah berikhtiar.
Karena itulah untuk menjaga janin kita ikhtiar, ya, suami cari nafkah yang baik-baik, makan dari situ, bawa makanan dimakan oleh istri, dari makanan ini masuk ke dalam tubuh. Ya, sedangkan kualitas makanan kan bisa beda-beda. Ya, ada makanan yang halal, yang baik, maka menjadikan janin itu menjadi bagus, bersih, baik. Ada makanan yang kurang baik, yang tidak menyehatkan, menjadikan kualitas keadaan janin itu menjadi kadang kurang baik. Sedangkan roh, materinya bukan berasal dari kita, semua bersumber dari Allah. Quran surah ke-17 di ayat ke-85, yas'alunaka 'anir roh. Banyak orang, Muhammad SAW ingin bertanya kepadamu, meminta informasi seputar roh. Jadi bukan orang-orang sekarang saja yang pengen observasi, ingin tahu tentang keadaan roh. Orang dulu sudah ada yang tanya, tapi Allah sudah memberikan jawaban. Makanya kalau sudah diberitahu, jangan capek-capek riset puluhan tahun hanya untuk menganalisis roh, buang-buang waktu. Baca satu ayat ini, selesai. Qulir rohu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan Muhammad SAW, urusan roh itu urusan Rabbu, urusan Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa semua kalian harus pengen tahu. Ilmu kalian itu terbatas, kata Allah. Kenapa harus terbatas? Supaya kalian tahu bahwa ada yang maha tahu. Ada yang harus kemudian kita tinggikan, ada yang harus kita sembah. Terbatas, ya. Tapi Allah pun memberikan di sini sinyal kepada kita, karena ini urusan Allah. Maka kalau Anda ingin mengetahui, ingin belajar dengan keterbatasan kita, maka kembalilah kepada keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran diterangkan. Karena Allah pencipta kita, Allah maha tahu, makanya diterangkan dalam Al-Quran. Jelas. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan hal yang mungkin bisa kita tangkap sesuai dengan keterbatasan kita. Maka keterangan pertama, ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan masuk ke dalam tubuh kita. Ingat, roh sumbernya dari Allah. Teman-teman, mohon izin fokus ya. Ini mungkin agak dalam, tapi saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk menyampaikan dengan mudah supaya bisa dipahami. Izinkan saya memperlambat sedikit ya, supaya mudah untuk ditangkap. Manusia. Di sini ada komponen utama dulu, fisik. Di sini roh. Ya. Kemudian disempurnakan dengan akal. Saya tarik ke sini. Saya bicara ini dulu. Ini bagian pertama. Ya, yang diciptakan, dibentuk sampai nanti menjadi sempurna. Ayatnya sangat lengkap di Quran. Ya, Anda bisa mulai dengan misalnya bahkan dari fase umum, Quran surah ke-7 ayat 189, perkembangan janin, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam janin, proses antara fisik, perkembangan dengan penyatuan roh, Quran surah ke-15 ayat 28 sampai dengan ke-30-nya. Bahkan ada komitmen yang dibangun ya antara janin yang sudah ditanamkan roh dengan Allah di Quran surah ke-7 ayat 172. Itu lengkap sekali sampai kelahiran, sampai ke pemberian ASI ya, pemberian ASI di Quran surah ke-2 ayat 233. Ini ya ada kaitan dengan perintah Allah. Ingat, lihat bahasanya supaya tidak keliru. Dengan perintah Allah untuk berikhtiar ya, menjaga kekuatan dan kesehatan fisik. Tapi yang ini sumbernya langsung hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena ini ada sifat ikhtiar di dalamnya, seperti halnya saat tumbuh pun kita berikhtiar ya. Maka ini bisa macam-macam. Kalau ikhtiarnya baik, menjadi baik keadaannya ya. Kalau ikhtiarnya buruk, maka menjadi buruk. Sedang mengandung, suami bawa makanan haram, mabuk-mabukan dan sebagainya, bahkan istri makan makanan haram, dan itu akan berpengaruh sekali ya. Nanti dalam kajian lain kita akan coba detilkan. Bisa jadi bercampur ya, bercampur, campur antara baik dengan buruk, nyatu. Karena itu Nabi pernah memberikan satu keterangan yang sangat menarik ya. Semua kita berasal dari Adam, kullukum min Adam ya, wa Adam min turab, sedangkan Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu kualifikasinya bisa beda-beda. Ada yang bersih kan, ada yang coklat, ada yang kemudian hitam, ada yang melumpur. Nah, ini ilustrasi. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang baik-baik, suami cari nafkah yang benar, jauhi yang haram, bawa ke rumah, maka istri yang tengah mengandung mendapatkan asupan yang baik ya. Tapi kalau yang dibawa hasil maksiat, hasil korupsi, dikasih ke keluarga, dimakan ya, padahal istri juga sedang mengandung, hasil perampokan, hasil pencurian, hasil riba, dibawa kemudian, maka kualitas bisa buruk ya. Atau juga ditukar ya, dicampur, bahkan dicampurkan
Di kantor ngantor, yang baik gaji baik diterima, yang jelek pun dari hasil proyek-proyek fiktif, ya, penipuan dikumpulkan jadi satu, maka nyampur di sini. Ini akan berpengaruh. Ya. Sedangkan ini karena sumbernya dari Allah, Allah itu kan maha baik, maha baik. Jadi semua sumber-sumber kebaikan itu dibawa oleh roh. Ya. Puncak segala kebaikan, teman-teman sekalian, sifat dari puncak segala kebaikan, jujur, tawadhu, rendah hati itu, sabar, kalau menyatu semuanya berkumpul itu menjadi takwa namanya, secara singkat, takwa. Takwa disebutkan 115 kali setidaknya dalam Al-Quran, turunan derivasinya, ya. Dan sifat ini secara murni hanya diberikan pada malaikat saja. Jadi malaikat itu cuma punya sifat ini saja, tidak ada yang lain. Karena itu karakteristiknya Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nah, jadi malaikat wajar kalau nggak maksiat. Jangan muji malaikat, ya, terlalu lebay, berlebihan. Kenapa? Karena memang mustahil maksiat. Ya, hebatnya malaikat, ya memang sudah hebat, nggak menyimpang. Nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak pernah. Ya, malaikat mau tertukar nyebut nyawa, ya nggak pernah. Ya, jadi nggak ada sifat ini. Ya, nah karena ini membawa semua nilai-nilai kebaikan, sedangkan ini ada campuran, teman-teman sekalian, nyampur, ya, berkumpul jadi satu. Nah, kadang-kadang dorongannya bisa tidak sama. Kadang ngedorong kepada yang nggak bagus, kadang-kadang kepada yang bagus, mesti dibersihkan dulu supaya jadi bagus. Nah, ini disebut dengan fujur. Rambatannya disebut dengan apa? Fujur namanya. Fujur. Maka ini ketika menyatu jadi manusia, nyambung nih. Roh masuk ke fisik, ya, kemudian mulai akalnya, ya, mulai berkembang sejak dalam kandungan tuh, bukan sejak keluar saja. Makanya ibu yang sedang mengandung tuh didorong untuk memperdengarkan yang baik-baik supaya tertangkap kemudian oleh janin, ya, yang nanti akan keluar, dan nanti dari keluar itu dalam proses lahiran akan terus mengasah dirinya jadi lebih baik. Fokus baik-baik, kembalikan ke sini. Ketika ini menyatu, ini pun nyatu. Ketika menyatu ini terkumpulah dalam satu yang disebut dengan nafas. Ya. Maka Allah berfirman di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya. Dan jika nafas sudah kami sempurnakan, jiwa disempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Roh masuk ke dalam fisik. Karena itu ketika diserap ini ke dalam bahasa Indonesia jadi nafas. Banyak serapan bahasa Al-Qur'an ke bahasa Indonesia. Ya, banyak sekali. Atau dari bahasa Arab umum, musyawarah bahasa Arab. Bahkan jadi nama-nama kita tuh. Ya, Hidayah, saya Adi Hidayat. Hidayah kan bahasa Arab juga. Muhammad bahasa Arab, Yusuf bahasa Arab. Ya kan? Jadi saya kebayang kalau ada orang anti Arab berapa nama yang harus dihapuskan. Ya, jadi bukan itunya lah. Ya, kita tetap kalau hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, ya kita satu sama lain bisa bertoleransi dalam nilai-nilai kebaikan, ya. Tapi terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan banyak bercanda di situ karena memang hisabnya tidak mudah. Ya. Kembali ke sini. Nafas diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas, nafas. Kenapa bisa bernafas? Salah satunya karena roh sudah masuk ke dalam fisik. Kalau rohnya sudah hilang, sudah pergi, nah, maka nafas pun bisa hilang. Ketika nafas berhenti, hilang, ya kehidupan selesai. Jelas. Nah, tapi yang kita bahas bukan kaidah bahasa Indonesia. Yang kita bahas adalah diksi dalam Al-Quran yang mengandung makna. Maka ini jadi nafas. Nih, wa nafsi wa ma sawaha. Ketika nafas jiwa itu telah kami sempurnakan, fa alhamaha fujuraha. Nih, wa taqwaha. Maka kami ilhamkan di dalamnya ada dua sifat, fujur dan takwa. Ini saling berlawanan. Saling berlawanan. Ya. Ingat, karena di fujur ini tadi ada sifat-sifat yang mungkin bercampur nih, yang terbawa saat dalam proses kandungan. Boleh jadi makanannya halal, tapi nanti ada perilaku-perilaku yang haram. Lagi mengandung malah gosip. Nonton tayangan yang nggak bagus, kan terbawa kan. Di apa yang dirasakan ibu itu kan terbawa. Ya, masuk ke dalam janinnya, memberikan pengaruh kualitas. Ya, hati-hati, kadang-kadang di situ membawa dorongan-dorongan. Itu sifat fujur tadi. Sifat itulah yang harus dibersihkan. Ya, dicuci.
Qad aflaha man zakkaha. Maka orang yang mampu menyucikan jiwanya, membebaskan dari dorongan-dorongan sifat fujurnya, dorongan jeleknya, ya, yang bawaan-bawaan yang gak bagus ini bisa dia cuci tuh, hapuskan, ya. Bukan menghilangkan unsurnya, kalau hilang ya hilang kehidupannya. Anda kalau nyuci, ibu kalau nyuci buang pakaiannya atau buang kotorannya? Nggak ada orang nyuci buang pakaiannya. Cek, buang, cek, buang. Mama, kemana kemeja ayah yang kemarin baru dibeli? Aduh, mama cuci pak, tapi nggak ketemu, kan dibuang. Kan yang dicuci itu kotorannya, bukan pakaiannya. Jelas ya? Nah, tapi yang paling menarik begini, ketika dicuci itu kan menghilangkan kotoran. Nah, cara berpikir kita, kalau kita belajar ilmu kalam, di logika misalnya, atau di filsafat dengan turunan yang benar, yang baik ya, bukan yang aneh-aneh. Gini, lihat baik-baik. Kotoran itu diciptakan oleh Allah, bukankah untuk menemukan sisi kebersihan, bukan untuk menjadikan kita kotor? Awas, lihat cara berpikirnya. Bukankah kotoran diciptakan oleh Allah sesungguhnya bukan untuk menjadikan diri kita kotor, tapi untuk menunjukkan ada kebersihan di balik itu. Coba kalau nggak dibuat kotoran, kita nggak tahu kalau baju kita ini bersih atau tidak. Bukankah Anda baru mencuci kalau bajunya kelihatan kotor, baunya mulai tercium, itu kan kotor. Artinya apa? Kotoran itu muncul menunjukkan kepada kita supaya kebersihan itu hadir. Sama persis dengan ini. Ya, sifat fujur ini, ya, sifat yang kadang-kadang terlihat tidak baik, dorongan kepada hal-hal yang kurang bagus, dorongan-dorongan kurang bagus, teman-teman sekalian, ya, itu muncul lawan dari takwa, sebetulnya bukan ingin menjadikan diri kita itu buruk. Contoh, di sini ada dorongan kesombongan, sombong, pamer, ria dan sebagainya lah, ya. Dan saudara-saudaranya sombong wa akhawatuha, ya. Nah, nih muncul. Di sini ada lawannya, rendah hati. Pasti nih. Ini selalu berlawanan. Jika di sini baik, di sini pasti negatif. Ya, ini ada jujur, di sini ada dusta. Anda mau bilang tidak ada dusta di antara kita, tetap dusta. Itu ada. Cuma bagaimana mengontrol, mengendalikannya, menghilangkannya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Setiap ada baik, di sini pasti ada lawannya negatif. Nah, sifat yang jelek ini diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan perilaku kita buruk, bukan. Sombong diciptakan bukan ingin menjadikan manusia jadi orang sombong. Bukan, tapi supaya rendah hatinya muncul. Sebab kalau nggak ada itu, nggak ketahuan sifat rendah hati. Ya, makanya dicuci, bersihkan. Jadikan katalis pada kebaikan. Marah kan kalau nggak diciptakan, nggak ketahuan sabarnya. Nggak mungkin ada sabar kalau nggak ada pemicunya. Ya, mohon izin, suami baru pulang dari kantor. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai. Tiba-tiba mama menyambut depan pintu. Sabar ya pak, sabar. Kan suami bingung bu. Tapi ketika ada sifat ini, sifat itu, kejadian ini, kejadian itu, baru muncul itu. Tapi bagaimana mengontrol itu, mengendalikan supaya sifat-sifat baik itu muncul dengan elegan. Itu poinnya. Karena itu ada redaksi, cuci, bersihkan, ya, bersihkan. Zakka, sifatnya disebut tazkiyah. Dari sini muncul ilmu tazkiyatun nafs. Ya, dan diantara tugas Nabi SAW yang langsung diperintahkan oleh Allah, salah satunya ini, membimbing kita dengan pedoman-pedoman untuk menyucikan jiwa. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membimbing kalian dengan ayat-ayat Allah untuk bisa membantu menyucikan jiwa. Nah, apa kaitan dengan setan tadi? Setan sejak dia komitmen dengan kesombongannya dan mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongan dia dengan menggoda anak cucu Adam, minta izin kepada Allah untuk bisa memprovokasi manusia, mengajak manusia, memberikan was-was, ya, ngajak kepada maksiat dengan memanfaatkan ini potensi fujurnya yang bersumber dari nafasnya. Di mana ditemukannya? Quran surah keempat ayat 118 sampai 119-nya. Quran surah 4 An-Nisa ayat 118 sampai 119. La'anahullah. Ya, setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya tadi. Wa qala la attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ya Allah, aku bersumpah. Nunnya taukid, taukidnya sakilah lagi.
Kalau kita belajar ilmu nahwu ada taukid, nun taukid khafifah, la attakhidzan, sukun akhirnya itu khafifah, tapi sumpah juga kuat. Ada tsaqilah, berat, untuk menunjukkan keseriusan, kesungguhan. Luar biasa nih dalam keburukannya. Ya, saya nggak tahu kalimat apa yang diungkapkan, saya nggak biasa kata-kata yang aneh gitu ya. Ini jahat bener. Jadi setan itu menggoda kita aja serius, masa kita kemudian menghadapinya dengan santai? Setan begitu seriusnya menjerumuskan kita pada maksiat, lalu kita begitu santuy menghadapinya. Ada musuh dengan persenjataan lengkap, ya semua ada, otomatis tembus ini pakai laser macam-macam. Anda santuy aja, tenang aja, cukup dengan ketapel, nggak bisa. Kita harus lebih canggih, harus lebih hebat, strategi harus lebih matang, kontranya itu harus lebih bagus. Ada gerakan di sana, kontranya apa? Ya, lawannya apa? Strateginya apa? Siapkan. Dia berkata, la attakhidzanna, aku bersumpah dengan serius. Nunnya tsaqilah. Belajar ilmu nahwu, kita temukan di sana. Makanya nikmat mempelajari Al-Qur'an. Min ibadika nasiban mafruḍa. Aku bersumpah dengan segala kesungguhanku, dengan segala kemampuan yang bisa aku lakukan. Aku akan mengambil bagian tertentu. Bagian tertentu dari hamba-hambamu ya Allah yang telah engkau berikan kepada mereka berupa potensi kehidupan mereka. Itu yang jadi bagianku, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan perisai kepada kita untuk melawannya. Ya, maka setan mengatakan ada satu bagian di tubuh manusia yang akan aku manfaatkan. Apa itu? Ini tuh, fujur. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka melalui jiwa ini. Dia akan goda ini, dia akan arahkan, karena dia tahu ini potensi pada keburukannya, rambatan-rambatan pada keburukan. Aku kasih angan-angan, makanya banyak manusia yang berangan-angan. Ya, awas tuh, tempat-tempat setan banyak kumpulkan, tempat-tempat kotor, tempat-tempat maksiat. Ya, maksiat tuh aso, yang menyimpang, yang kotor tuh senang. Tempat maksiat penyimpangan, tempat kotor berkumpulnya kotoran, senang setan di situ. Kamar mandi kan tempat kotoran, makanya Anda menghilangkan yang kotor-kotor supaya keluar jadi bersih. Banyak setan di situ, makanya banyak orang berangan-angan di situ. Kamar mandi kok merencanakan sesuatu, berimajinasi kok di kamar mandi. Ya, paling aneh baca majalah di toilet. Ya, mohon maaf ya kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Cuma saya ngasih saran aja. Coba kalau nggak percaya buktikan, silakan ke toilet Anda. Ini pasti baru masuk aja udah ada rencana-rencana strategis. Apa yang strategis? Cepat keluar dari situ, jangan lama-lama. Ya, baik. Nah ini poinnya teman-teman sekalian. Itu setan itu. Ya, jadi dia mengatakan gitu, wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka. Nunnya taukid lagi. Wala umanniyannahum. Jadi setiap dia berkata kepada Allah, itu menunjukkan keseriusannya. Menggunakan nun taukid tsaqilah. Ya, jelas. Jadi dia ambil ini. Nah, teman-teman, ini rambatannya nih. Diperintahkan oleh setan untuk memberikan gelombang-gelombang keburukan. Nah, jadi dia goda nih. Digoda, tembuskan ke mata. Dia itu berkata yang gak bagus, pelototin, ada rambatan. Jiwa fujur naik. Fujur merambat. Nih, tiba-tiba mau melotot. Ya, ke mulut, udah caci aja. Naik. Ke tangan, udah pukul aja. Ke kaki, udah tendang aja. Dengan cara yang tidak normal. Itu rambatannya. Ya. Nah, dorongan ini ketika mau mulai bergerak, karena sumbernya dari nafas, maka seringkali disebut dengan tempatnya. Ya, kadang-kadang kan begini, ada orang Indonesia, kan, datang ke luar negeri misalnya, terus dia nggak bisa menjaga harkat martabat nama baik negara kita, bahkan dirinya sendiri, berbuatlah yang buruk, mencuri di negeri orang, ya, berbuat bodoh, tindakan kriminal di negeri orang. Kan yang kena bukan dirinya aja, Cepi, termasuk negaranya. Dari mana tuh? Indonesia. Maka menyebarlah kemudian di negara itu, Indonesia nggak bagus nih. Tuh, sama persis. Berbuat satu yang kena semua. Ya, awas hati-hati. Ya, peribahasa kita kan punya juga di situ. Ya, apa diantaranya? Karena nilai setetes rusak susu sebelangga, kan? Karena ada tetesan tuh yang kotor satu tetes saja, tinta netes satu, rusak susu sebelangga. Ya, karena satu ya yang mengerjakan pada keburukan kena semua. Ini kan di nafas berkumpul lah jiwa takwanya, tapi karena ini dimanfaatkan, maka ini terbawa. Maka yang sering disebutkan itu ininya, bahkan Quran pun memberikan diksi karena sumbernya dari sini, seringkali sumbernya disebut bermasalah.
nafsu, nafas. Maka yang tadinya konotasinya menghimpun takwa dengan fujur, jadi terbawalah kepada suasana ini dengan penamaan sifat totem pro parte, ya, seluruhan mewakili sebagian. Atau kita balik pas pro toto, sinekdok pas pro toto, padahal yang berperan tuh ini, tapi yang terbawa keseluruhan, ya. Baik, maka dari sini yang tadinya nafas maka berubah kemudian konotasinya menjadi nafsu. Nah, dari sini baru kita familiar. Nafsu tuh, nafsu, nafsu. Padahal nafsu itu berbeda dengan setan. Tidak. Nafsu kalau sifat fujur saja itu dorongan, menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, makanya disebut syahwat namanya. Syahwat, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Dengar suara tukang roti, mip mip mip, pengen sampai kepikiran, sampai mau tidur mimpi makan roti misalnya kan. Nah, itu nafsu, syahwat. Tapi paling bahaya kalau syahwat itu sudah mengarah kepada fujur. Ini dorongan yang buruk, ditunggangi oleh setan, diprovokasi, terus diinginkan. Ini makanya seringkali ini disebutkan sebagai diksi tertentu yang korelasinya dimanfaatkan, diprovokasi oleh setan sehingga menjadi proksi setan untuk mengarahkan kepada nilai-nilai keburukan. Ini buruk dalam bahasa Arab disebut su namanya. Perhatikan tabelnya. Ini dari nafsu, kan? Ada sifat fujur, rambatannya tadi merambat ke mata disuruh melotot, ke mulut disuruh mencela, menggibah, ya, ke tangan disuruh mukul, kaki suruh nendang. Ini jadi su perbuatannya, su gini. Kadang pakai alif lam untuk menunjuk spesifik, as-su. Ini perbuatannya, kalau sudah jadi perbuatan disebut su, jamaknya disebut sayyiat. Nah, ini. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, dengan sifat kemanusiaan yang dimiliki kita tidak bisa menilai diri kita suci. Bahkan di ayat lain fala tuzakku anfusakum, jangan pernah mengatakan diri kita suci. Ya, kembali ke surat Yusuf. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Ya, fokus. Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa, sungguh dalam nafas itu, nafsu, dan nafsu la ammaratum bisu, ammar itu perintah, ya, makanya ada ammar putusan perintah putusan. Ammar itu bahasa Al-Quran, ammar pakai hamzah, ya, ammarun, ya, memerintahkan. Karena pakai tasydid ini menunjuk pada sesuatu yang sering kali memerintahkan, mengajak, bisu kepada perbuatan-perbuatan buruk. Pertanyaannya, siapa yang perintahkan itu? Padahal dia bisa merintahkan yang baik, yang ini, yang takwa. Siapa yang perintahkan itu? Setan. Ini tadi kembali ke sini. La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian dari situ. Aku jadikan nafsu. Aku dorong dia untuk mengerjakan keburukan. Nah, mendorong terus gak berhenti, gak pernah tuntas sampai dia meninggal. Terus pikirkan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Ammaratum bisu. Karena banyak maka jadi muannats. Ya, karena sesuatu yang banyak yang berkembang jadi muannats. Tambah tak di ujungnya. La ammaratum bisu. Nafas ini unik, ya. Nafas ini tulisannya kalimatnya mudzakkar tapi sifatnya bisa muannats. Ya, banyak nanti yang seperti itu. Nafas la ammaratum bisu, terus-menerus memerintahkan pada keburukan. Kenapa? Karena setan itu bekerja memprovokasi. Ini yang dimanfaatkan. Jadi setan menggunakan ini nafsu. Tapi yang paling menarik apa? Yang dia kerjakan cuma nyuruh. Dan dia nggak pernah maksa, nyuruh. Cuma ini yang dimanfaatkan. Ayo, muncul. Bagaimana cara menekan ini? Ini lawannya takwa. Ini lawannya. Makanya Allah berikan pelindung kepada kita dengan dorongan-dorongan pada kebaikan lewat jiwa takwa. Ada malaikat di sini. Karena takwa itu sifat malaikat tadi saya katakan. Ya, dan ini menarik teman-teman. Lihat sini. Ini takwa disebutkan 115 kali, nafsu pun 115 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian takwa yang membisikkan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Setan membisikkan nafsu, setan disebut 88 kali dalam Al-Quran. Tuh. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Tunjukkan pada saya kitab mana yang dianggap suci,
yang punya karakteristik sama dengan Al-Quran. Anda nggak akan temukan. Ya, dan logika kita secara sederhana mengatakan, yang paling tahu tentang sesuatu pasti yang membuatnya. Ya, pembuat handphone sangat tahu tentang handphone. Pembuat spidol sangat tahu tentang spidol. Pembuat manusia, pencipta manusia pasti akan sangat tahu tentang manusia. Tunjukkan pada saya referensi mana yang menerangkan manusia sesempurna Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah ngaji seperti ini, menemukan benar ya, ini menunjukkan kebenaran Allah. Kalau sudah benar berarti Allah Tuhan kita. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan? Baik, kembali ke sini. Nah, karena itu dalam jiwa kita selalu ada dorongan pada kebaikan. Coba cek, kalau sudah adzan kan suka ada getaran. Sudah adzan, bahkan kalau kuat getarannya sebelum adzan udah siap-siap tuh zuhur jam berapa ya? Jiwa ini yang menunjukkan pada insaniyah, kemanusiaan kita, humanism kita untuk mengerjakan yang baik-baik. Makanya secara fitrah manusia itu cenderung pada kebaikan. Ya, silakan Anda cek. Silakan Anda cek. Sepanjang jadi manusia, pasti kita akan menolak keburukan. Ya, mohon maaf kalau lisan berkata yang dusta, pasti hatinya menolak, itu nggak benar. Ya, silahkan kalau Anda nggak percaya tuh, pasti akan nampak dalam kehidupan. Anda kalau bersih kita tuh, ya, kita lihat TV nih, atau Anda lihat tayangan YouTube misalnya apa, ya, tiba-tiba Anda gambar yang nggak bagus, pasti hati Anda menolak kan? Ini nggak bagus nih, ini nggak benar nih. Nah, itulah jiwa ini. Tapi saat yang bersamaan ini muncul, sekali lihat kok, sekali nggak apa-apa, asal jangan kedip aja. Habis itu istighfar.